Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wash-shaimin. Alhamdulillahilladzi malya'ana bimalayin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'ina rahimakumullah, para pemirsa, para penyimak rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan atau diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti halnya telah ditetapkan atau diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini, orang-orang sudah mengenal yang artinya puasa. Puasa ini dari bahasa Sanskerta terambil dari kata upawasa. Upa yang artinya mendekatkan diri. Sedangkan wasa mempunyai arti Tuhan yang menciptakan kehidupan, atau zat yang maha agung yang menciptakan kehidupan. Jadi puasa ini mempunyai arti yang identik, bukan hanya menahan sesuatu, akan tetapi lebih kepada upaya kepada orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mensucikan dirinya kepada Tuhan dengan upaya untuk menahan sesuatu, menahan makan, menahan nafsunya, dan lain sebagainya. Di dalam sejarah, orang berpuasa sebelum Islam mengenal banyak sekali macam-macam puasa. Ada, kita ketahui, puasa mutih. Macam-macam orang dulu berpuasa. Sebelum Islam datang, orang-orang berpuasa, ada istilah puasa mutih. Puasa yang meninggalkan makanan yang terbuat dari nyawa. Ada orang yang berpuasa dengan ritual, dengan berdiam diri dan menahan dirinya dari untuk melihat sinar, atau biasa disebut dengan pati geni. Semuanya itu sudah dilakukan oleh orang-orang jauh sebelum Islam. Kemudian Islam datang mengislamkan budaya yang ada di dalam di tanah Jawa ini, khususnya Nusantara, sehinggalah ada beberapa hal yang kemudian diislamkan, sehingga puasa-puasa itu tetap mengalami ada pengalaman perubahan di situ. Para pemirsa, para penyimak rahimakumullah, kata puasa ini sangat lekat sekali dengan orang, terutama orang Jawa menyebut kata tirkah. Tirkah dalam bahasa Arab itu artinya meninggalkan.
kemudian diadopsi oleh budaya Islam yang masyarakat yang sudah terislamkan di Nusantara dengan menyebut tirakat dan tirkah dari kata yang sama, yaitu meninggalkan sesuatu yang menjadi kesenangan hidup, meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Untuk apa? Untuk suatu tujuan, untuk suatu niat, yaitu hubungan dengan Tuhannya. Kemudian kata puasa ini kalau kita selaraskan dengan makna yang sama dari bahasa Arab, ketika Islam datang maka muncullah as-siyam. As-siyam ini adalah mempunyai arti al-imsak, yang arti menahan diri. Kalau kita selaraskan antara puasa dan as-siyam, sama-sama mempunyai keserasian, yaitu upaya menahan, mengendalikan diri untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kata lain, bahwa puasa ini adalah upaya manusia untuk mengontrol dirinya, untuk memberikan rem kepada nafsunya, sehingga selama puasa ini manusia itu mendidik agar sifat-sifat ataupun nafsu yang ada di dalam jiwanya ini betul-betul bisa untuk didekatkan kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah. Selanjutnya, bahwa kita berpuasa ini semata-mata yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini bisa dikatakan adalah ujian keimanan. Oleh karena itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Puasa mempunyai ujian terhadap kualitas keimanan kita. Karena ibadah puasa, di dalam satu paket ibadah puasa tersebut, kita dituntut mulai dari kita niat, kemudian sampai kita untuk berbuka kembali, harus sukses atau berhasil untuk menahan dosa yang keluar dari mulut kita, dari mata kita, dari hati kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita jalani selama berpuasa itu adalah pengendalian diri, menahan diri untuk tidak berdosa. Sehingga puasa ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian yang kedua, puasa ini melatih diri kita untuk jujur kepada Allah. Karena berpuasa ini tidak ada sesuatu yang bisa untuk kita pamerkan kepada manusia, untuk kita banggakan, karena kebanggaan orang berpuasa itu semata-mata hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi penilaian dan Allah lah yang akan membalas. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa puasa ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang akan memberikan balasan Allah. Sehingga kalau kita sedang menjalankan ibadah yang lain, sholat, membaca Al-Quran, orang lain bisa menilai kita, bisa melihat kita. Akan tetapi puasa ini hanya orang tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui apakah orang itu berpuasa. Ma'asyiral muslimin, para musyahidin, para penyimak rahimakumullah. Sehingga di bulan puasa yang penuh dengan berkah dan rahmat ini, yang paling terpenting adalah pertama, kita harus berupaya menjadikan puasa ini perekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
betul-betul menjadikan puasa ini adalah ibadah yang sanggup mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, di bulan puasa ini malah kita menjadi hamba yang jauh dari Allah, menjadikan hamba yang tidak kembali kepada Allah, menjadi hamba yang tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ulasan singkat tausiah pada sore hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, dan kita semuanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita. Semoga yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Akhiran kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada tausiah yang akan datang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.